Perkenalkan, nama saya Laura Bani, NIM 219611151, kelas B2. Penggunaan metode IDS dalam implementasi firewall pada jaringan untuk deteksi serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Dalam skala besar, jaringan internet dibutuhkan router sebagai penghubung terhadap konektivitas. Penggunaan fungsi router yaitu memudahkan dalam pengiriman paket data sebuah jaringan. Hampir setiap perusahaan pada bidang teknologi pasti memiliki sebuah jaringan yang dikelola oleh router. Router merupakan sebuah perangkat yang dapat bekerja secara penuh dalam waktu 24 jam tanpa jeda untuk menyediakan ketersediaan jaringan. Router yang berfungsi sebagai router dalam jaringan disebut router mikrotik. Yang terdapat operating system Linux, sistem operasi yang terdapat dalam mikrotik disebut juga mikrotik router OS. Mikrotik router OS memiliki beberapa kelebihan dan mudah dalam konfigurasi pada operating system pada Windows. Sumber daya yang kecil juga menjadi sebuah kelebihan router tersebut. Namun dalam segi keamanan, sebuah router yang mempunyai tugas yang begitu besar terhadap jaringan, namun memiliki kerentanan sehingga jaringan yang tersedia dapat ditembus oleh pelaku kejahatan seperti hacker. Salah satu kejahatan dalam dunia jaringan adalah serangan DOS atau Denial of Service, menjadi sebuah serangan yang terdistribusi atau biasa disebut DDoS atau Distributed Denial of Service. Salah satu dari jenis serangan ini yaitu UDP flooding, yakni serangan yang dapat membanjiri paket data via port secara acak dan terus-menerus dalam penyerangan target IP address. Gambar di atas ini adalah serangan DDoS dilakukan untuk melumpuhkan suatu router yang berada pada jaringan internet. Dalam pencegahan terjadinya serangan DDoS, maka dilakukan pengamanan yang seharusnya pada router mikrotik. Salah satu penerapan metode dalam pengamanan jaringan yaitu dengan menggunakan metode IDS atau Intrusion Detection System, yaitu jika terdapat kegiatan yang mencurigakan dalam sebuah jaringan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga IDS dapat memberikan notifikasi atau alert untuk menghalangi kegiatan tersebut. Setelah IDS mendeteksi adanya percobaan penyusupan dalam jaringan, selanjutnya pemanfaatan keamanan pada router mikrotik adalah implementasi fitur yang berada pada firewall yang berfungsi sebagai filter rules dalam sebuah jaringan. Filter rules tersebut dapat melakukan filtrasi penyaringan paket data yang masuk. Paket data tersebut akan ditampilkan pada interface router. Metode penelitian penulis lakukan dengan bersifat eksplanatif, yaitu melakukan pencobaan pada penyerangan router mikrotik yang sedang digunakan tanpa adanya firewall menggunakan sebuah software UDP flooding yang bernama UDP Unicorn dengan target IP address dari gateway yang router mikrotik miliki, sehingga beberapa saat trafik pada router akan mengalami lonjakan naik secara signifikan yang membuat router mengalami kehabisan bandwidth dan user yang menggunakan jaringan internet tidak dapat mengakses jaringan. Sebelum melakukan penerapan filter firewall, penulis menggunakan fitur lain yang ada pada router mikrotik. Yang penulis gunakan yaitu fitur torch, di mana fitur ini sebagai tools yang dapat melihat pemakaian bandwidth secara IP address mana yang sedang melakukan permintaan paket data pada jaringan internet, sehingga IP address yang tidak dikenal akan terlihat pemakaian bandwidth jaringan internetnya. Kemudian diterapkan filter firewall, menyeleksi data yang diizinkan dan ditolak untuk masuk ke jaringan melalui port DNS. Data yang ditolak merupakan alamat IP address yang tidak ada pada list DNS dan akan dilakukan pemblokiran oleh firewall. Skema penelitian yang dilakukan pada penyerangan router ini yaitu dengan cara melakukan penyerangan terhadap router menggunakan aplikasi UDP Unicorn. Sebelumnya dilakukan penyerangan router mikrotik yang normal
bisa dilihat pada traffic bandwidth yang digunakan di signifikan mengalami lonjakan seperti gambar di bawah ini yang menunjukkan pemakaian normal. Gambar tersebut dapat kita lihat pada slide. Dari gambar di atas terdapat pemakaian traffic bandwidth yang normal, yang ditunjukkan hanya 11,7 kbps dan tidak peningkatan bandwidth yang banyak. Kemudian, cara yang dilakukan penulis menggunakan UDP flooding dengan tahapan pertama yaitu menggunakan aplikasi UDP Unicorn sebagai perangkat untuk penyerangan ke target router mikrotik. Tahapan yang kedua yaitu jika IP address sudah ditemui dari gateway router mikrotik, maka IP tersebut dimasukkan ke aplikasi dan melakukan serangan flooding. Tahapan yang ketiga, penulis memantau jika serangan dapat tembus ke filter firewall, maka serangan telah berhasil. Jika tidak, maka harus diulangi kembali dari memasukkan IP address ke aplikasi UDP Unicorn. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.